Karena pada saat itu Lu belum ketemu sama kita. iya belum. Emang pada saat itu belum. Tambah stres lu. Iya, setidaknya Banyak kita bisa kepikiran bikin, lu. tapi setidaknya kita bisa bikin lo ketawa lah Iya. gitu dengan Saya tingkah kekonyolan ini. iya dengan tingkah Tapi itu. emang gue mengakui juga sih, nggak semua orang sanggup untuk menemani. Ya untuk mendengarkan tuh sulit Iya. juga, ada juga. Untuk mendengarkan tanpa ngejudge, tanpa Iya. dianya ikut stres. Tanpa Itu- dia harus mengomentari juga ya. Tanpa harus mengomentari, ngasih solusi, atau dianya nggak ikut stres itu, memang kapasitas orang beda-beda ya. Hai, balik lagi bareng sama Dinami. Aku Mika. Aku Dita. Anas di sini. Kenapa sih kudu tepuk tangan ya awalan? Sering banget. Nggak tahu ini. Kayak ada yang Ciri mau khas, ciri khas. lewat gitu. Jadi kayak Nyamuk apa? oke gitu. Kayak kita nggak ada cut. Enggak ada kan, gitu. kan Iya, baru oke. mulai. Kok kamera? Ya kali. Ini gimana nih tahun barunya? Tiduran? Iya, Serius? tidur gua. Ketiduran. Resolusi gua untuk tidak tidur di Ternyata. 2025. Ternyata Sama tiduran. aja, molor jam lagi. 10. Ada. Gua melewatkan lagi di tahun lalu. Tahun lalu juga sama tuh kejadiannya tidur. Ya, ada kembang api kan? Iya. Nggak kebangun. Kagak. Duar itu. Kagak. Udah saking kebangun, ini ya, Capek kayaknya, template-nya. capek kayaknya. Udah Makanya saking aneh. template-nya dia. Jam Iya. segitu udah harus tidur ya Dia udah. bangunnya jam 3. Iya. Ya tau lah Kak Rita kan ya. Gua kirim sesuatu. Hai Kak. Jam segini lagi. pas liat, ya di jam 3 baru Baru bangun. on. Iya. Baru bangun kita udah mau tidur. Aku Heeh. sih dasar kalong kan. Gue kebangun loh gara-gara kembang api itu. Oh. Kan jam 10 juga tidur. Iya iya iya. Jam Bisa. 12, apaan berisik banget. Terus ya udah ya. Ya karena mungkin dekat kali ya. Mungkin. Posisinya dekat gua. Ya udah gue ke grup Happy New Year habis tidur lagi. Itu gue belum tidur. Baru mau tidur. Baru mau tidur. Dia malah itu baru gua bangun. entah di mana Iya. gua. Tahu kena. Gua posisi gua duduk juga itu, tapi ya tidur. Duduk depan komputer. Tidur. Iya. Bisa-bisanya Gua kebangun gitu. karena capek. Pegel nih. Bangun tuh gua. Lah, Ya gimana? Allah. Pengen Nggak rebahan. sehat banget ya. Enggak tahu sih, tahu. Ya. Are emang you itulah. okay? Oke. Oke. Bukan nama-namanya cuman emang udah udah jam-jam rawan lah jam 10 itu udah kudu Udah umur lah ya, jam 10 tidur. Oke, kalau misalnya Ngomongin umur wishlist lagi. kita udah pernah ngomongin ya. Apa? Wishlist kita udah pernah ngomongin iya, gitu wishlist kan, udah. harapan, pencapaian apa segala macam kita sudah sempat ngebahas ini gitu. Ya aku pengen tahu ada nggak sih atau kalian punya nggak jam kosong, ruang jeda dan juga masa titik balik? Waduh, Paham apaan tuh? Agak ruang kosong ada sih kamar kosong. Kalau ruang kosong nggak ada ya. Hiasan gitu loh Oh, iya, maksudnya. Ruang kosong maksudnya gimana? Jadi bukan ruang Blank kosong, space. jam kosong jadi Oh, jam tuh. Jam kosong, Jam Jam kosong tuh kayak sekolah. ruang jeda. Gurunya nggak ada gitu ya? Ya, most likely seperti itu. Jadi jam kosong, ruang jeda dan juga titik balik. Jam kosong itu kayak mungkin break. ya lagi di saat Istirahat. break lo ngerasa lelah ya. Jam kosong lu tuh kayak ruang tabung lo tuh lagi kosong kayaknya gitu loh. Yang lo nggak pengen diganggu sama Iya, siapa-siapa. iya. Jadi Istilah, ada just- orang yang bilangnya istilahnya pengen masuk gua dulu deh. Iya, ya kayak masa tenggat gitu ya. Iya. Lalu kalau ruang jeda itu di tengah-tengah di saat ya Itu gue nggak sama. Itu beda. enggak. Jam kosong tuh kayak kalau menurut gue kayak lo lagi kosong banget nih gitu. Gini. Lagi nganggur. Bukan. Itu Jadi makanya lama kayak- kosongnya tuh. Enggak, jadi kayak gini. Lu gua kayaknya. Ada saatnya lo ibaratnya lo lagi di tengah keramaian, lo ngerasa sendiri, loneliness. Sering. Terus Jujur banget ya, cepet banget lo kayak gitu. kalau ruang jeda itu masa tenggat. Jadi gue lagi tiba-tiba pengen break aja dari semuanya, tenggat minta jeda gitu, ada ruang jeda.
mungkin entah di saat apa kayak burnout kali ya jatuhnya Iya, ya. jatuhnya kayak burnout. Lalu titik balik adalah di saat lo mengalami masa Perubahan yang drastis dalam hidup lo nggak sih? ya Kayak, yang ibaratnya lo mungkin ada trauma, bukannya trauma ya, entah kena mental, Iya. entah apa kalau anak sekarang ngomongnya kena mental ya. Iya, emang sesuatu yang bisa Sesuatu yang bisa bikin lo ngebuat, jadi mulai lagi dari nol ya. ya, Gimana Mas Anas? apa ya, kalau titik balik sih gue merasa sampai sekarang belum nemu sesuatu yang menurut gue dari gue benar-benar terpuruk kemudian Kayak lo kepentok banget gitu. paling ini sih bukan ya bokap nggak ada kali ada titik balik ya karena dari apa ya mungkin gara-gara bokap dulu waktu SMA udah meninggal. Oh jadi Mungkin kayak SMA, waktu SMA. iya SMA kelas 2 nggak salah. Ya itu mungkin jadi apa ya karena dulu tuh gue susah banget mungkin buat ngaji ya atau untuk belajar agama ngaji sih lebih tepatkan ngaji dan mungkin apa ya doa gitu kan. Nah pas bokap gue meninggal gue jadi apa surat yasin tuh. Jadi Ya, apa dulu kan, tuh susah. Ya Karena karena baca mau nggak terus. mau kan lu jadi baca Jadi terus. baca Ya. terus. Akhirnya maksudnya jadi kayak doa yang biasanya gue mau bokap suruh baca lu habis sholat ini. Susah banget apalnya sampai di ya biasa kalau bokap zaman dulu kan ya dipukul lu ya main tangan lah ya tapi kita fan aja gitu Iya, dengan iya. hal yang kayak gitu. Tapi kemudian akhirnya ya jadi terpicu karena lo harus ngebaca itu tiap mungkin kalau misalnya lu ziarah atau lu habis sholat. Jadi kemudian lu jadi tanpa apa ya kayak lu tanpa sadari Auto ya gitu ya lo langsung. ya jadi kayak ini ayat ini jadi sering buat gue baca nih gitu. Jadi ya lumayan lah walaupun masih maksudnya dulu sih masih sering baca mungkin kalau sekarang ya jeleknya sekarang mungkin agak iya agak terlupakan gitu ya. Jadi kayaknya harus dibalikin lagi tuh yang kayak gitu. Mungkin di situ sih tapi kalau titik balik secara kehidupan belum sih. Tapi itu belum ada dapet. nggak efeknya yang bikin lo benar-benar berubah gitu? Iya berubah dari istilahnya dari gua mungkin nggak pedulian gitu ya dengan ya anggaplah gua sama bokap lu mungkin agak kurang ogah-ogahan segala macem gitu kan kalau disuruh kemana gitu tapi jadi karena nggak ada akhirnya ya balik ke nyokap harus gua lebih baik lagi gitu. Jadi kan karena yang kemarin udah lewat nih dan posisi juga sekolah kan lu belum punya sesuatu yang bisa lu buat amaze orang tua gitu anak masih sekolah kan apalagi jadi mungkin sekarang ya jadi kayak ya udah kerja udah lebih baik daripada yang dulu ya jadi ibaratnya bisa dibilang penyesalan itu datang belakangan tuh betul ya iya kayak wajib banget gitu iya harus ada sesuatu yang bikin lu apa ya hal yang gede banget baru lu tahu kalau itu tuh bukan ya salah gitu dan ya, lu harus perbaiki itu ngebuat gitu. Lo jadi manusia yang lebih baik lagi gitu kan. Iya. Tapi untuk sekarang mungkin masih banyak lagi kan apa ya istilahnya belum bisa dibilang belum maksimal lah masih bisa berarti banyak ini banget ya, yang dari yang itu mungkin ada masanya terus lalu berubah ke setelan awal lagi enggak lah nggak nyampe nggak nyampe. mundur aja dikit lagi gue bisa dulu mah jelek banget berarti agak mundur dikit berarti ya mundur dikit doang ya khilaf dikit lah oke ya, dikit. manusia itu tempatnya salah iya jadi ya nggak apa-apa lah ya. Kalau Mbak Dita gimana kalau aku sebagai introvert ada tiga-tiganya. Kok tiga-tiganya gimana? Titik balik, ruang jeda sama apa tadi? Jam kosong. Itu ada banget. Apa jam kosong tadi? Ya loneliness lah ya, merasa sendirian. Ibaratnya kayak lu punya gelas, tuh empty aja rasanya. Mau diisi itu kayaknya nggak berasa, bukannya luber gitu. Nggak bisa ibaratnya. Ya kalau itu sih, gue udah sering aku tuh ngerasa kayak gitu. Kayaknya udah akrab banget deh kalau sama kayak gitu gitu. Ini yang apa? Yang dari segi jam kosong. Jam kosong. Tapi kadang-kadang karena gue udah lama
jalan sendiri ya, maksudnya kadang-kadang jadi terbiasa. Iya, jadi terbiasa. Terus jadi kadang kalau jadi keseringan bersosialisasi, ya ternyata gue butuh juga gitu untuk kemana-mana sendiri dan sendiri gitu loh. Ya, literally sendiri kemana-mana gitu. Menikmati gue jalan sendiri itu. Gitu. Ya, kayak waktu buat diri lo sendiri lah ibaratnya ya. Jadi terbiasa gitu. Kalau ruang kosong, ruang jeda. Ruang jeda. Istilahnya agak susah ya. Ruang jeda dan titik balik. Gitu. Kalau ruang kayak ada bahasa Inggrisnya gitu. Kagak ada, udah bahasa Indonesia. Nyari-nyari lagi. Ya biar gue ngeh gitu tuh apa. Dan difficult people udah dijelasin ya. Lagi. Bisa. Kalau ruang jeda, apa sih? Iya ruang jeda benar. Kalau ruang jeda, sebenarnya ya jujur ya. Jumat kemarin tuh gue lagi butuh jeda banget. Jadi gue kayak sebenarnya gue mau bilang sama kalian break dulu boleh. Loh, cuman nggak apa-apa. Cuman gue ingat kayak kalian kan mau ada kelas gitu kan, yang kita bakal break mungkin 2 bulan ya. Cuma udahlah tinggal 1 kali lagi ini gitu. Kadang gue butuh sih, maksudnya paling butuh ya. Mungkin ada capek ya gitu. Kalau gue forsir terus gitu. Tapi nggak sampai burnout kan? Nyari. Atau you just gue sebenarnya pengen punya waktu sendiri aja, nggak mau diganggu gitu. Gue nggak bisa bedain ya burnout sama kalau gue lagi episode gitu loh. Jadi kalau dulu gue bisa, kalau dulu selalu episode gitu karena ada tanda-tandanya gitu. Tapi kalau sekarang karena gue udah lama nggak ada episode, gue bingung gitu. Ini gue burnout doang, apa gue emang mau ada episode gitu? Atau lo bosen doang? Gak bosen sih, lebih kecapek sebetulnya. Dan capeknya kan mental ya kalau gue nggak capek badan enggak. Ya terlalu banyak yang dipikirin juga ya. Itu ngaruh banget soalnya. Iya. Nggak nyampe mental breakdown gitu? Nggak nyampe. Ya? Karena masih apa ya? Kalau dulu nyampe. Dulu nyampe malah. Dulu nyampe. Karena mungkin nggak ada pelarian kali ya? Kalau nggak ada teman ngobrol. Iya, istilahnya buat bercerita. Karena gue memang tidak bercerita. Dulu gue nggak bercerita. Berarti lu benar-benar disimpan sendiri dong? Oh gitu. Karena gue punya trauma ya. Jadi dulu gue tuh sebenarnya gue gampang cerita. Cuman ada satu kejadian gue dapat pasangan yang kalau gue cerita dia nggak bisa dengerin gue gitu. Ya kayak dia nggak bisa menerima lo untuk jangan lenjeh atau manja atau apa dikit-dikit cerita sih. gitu. Kalau gue cerita ekspresi dia tuh nggak enak dan gue sensitif sama itu, jadi gue nggak berani cerita lagi gitu. Dan itu kebawa terus sampai what's the meaning lu punya partner gitu kalau kayak begitu I caranya? don't know. Kan jadi kayak toxic relationship banget gak sih? Ya sebenarnya belum. Maksudnya mungkin waktu itu kurang cocok aja mungkin dari kandidat yang cerita. Mungkin gini, mungkin karena dia dari keluarga yang always okay, baik-baik aja. Jadi ketika gue, masalah gue gini amat sih, masa ada orang kayak gini, mungkin ya. Terus jadi dia nggak bisa nerima, masa sih masalahnya segitunya gitu loh. Kayaknya ya, dan gue bisa ngerti dia sih. Maksudnya memang ada orang-orang yang always okay, yang mereka nggak akan bisa relate sama orang-orang yang always tidak okay gitu. Maksudnya egois loh, maksudnya gini, mereka tidak berusaha untuk setidaknya mengerti. Iya. Atau lu nggak usah ngapa-ngapain, cukup diem aja ada di situ, lu nggak usah ya istilahnya. Tapi ekspresi itu nggak bohong Kak. Nah itu sih. Itu masalahnya, ekspresi seseorang tuh nggak bohong ya. Ya paham sih kayak gue ya, gue kalau nggak ini pasti langsung yang kelihatan banget ya kita kalau udah jual itu 7 juta gitu. Iya. Nggak bisa disembunyiin kalau kayak gitu. Kan. Gestur kan susah. Gestur susah kan tuh udah bawa sadar lah kan. Di karakter. Kalau memang dia nggak suka ya kayak ya udah dia kayak udah nggak bakal bisa dengerin lagi gitu. Jadi ya udah karena itu ya gue berakibat gue nggak bisa cerita lagi gitu. Untuk bercerita, untuk curhat tuh gue kayaknya berpikir 2 kali ya, takutnya apakah begini lagi gitu. Ada penerimaannya seperti apa gitu. Tapi kan tuh pasangan nggak, kalau temen yang lo anggap udah bener-bener deket banget gitu nggak ada juga? Nggak bisa, karena ada, tapi gue nggak bisa karena kalau itu lebih kayak gue nggak mau nyusahin orang.
Oh, walaupun sebenarnya dia sebenarnya fine aja gitu. Iya. Atau Wah, enggak maybe. atau enggak lu mencoba untuk journaling atau Kalau journaling ya, nah itu eh, akhirnya gue larinya ke journaling sekarang. atau melakukan suatu kegiatan atau ikutan kelas apapun gitu enggak? Nggak ngaruh sih. Yang paling ngaruh sih sebenarnya journaling itu. Sama kalau sekarang gue larinya ke suatu tempat di Juanda. Ya, Gue larinya ke situ. ya karena yang dia butuhin bukan ini Kak, bukan apa namanya kayak eh, mengalihkan tapi mengeluarkan itu Iya. gitu. Kalau ngalihin tetap aja kena nempel di. Maksudnya itu Iya kan sih. karena sesekali kepikiran. Tapi kalau udah lo keluarin, Oh, unek-unek sama lo. itu. Gue kalau sekarang gue belajar ada namanya, ya gue lupa. Tapi ada Buat tambahan, jadi aku tuh lagi belajar salah satu teknik releasing emosi yang namanya Sedona Method. Teknik ini ngaruh banget di aku untuk melepaskan banyak emosi negatif. Ya sedih, marah, kecewa, stres, atau apapun itu yang bikin badan dan hidup ini nggak enak. Inti dari metodenya itu dengan cara mengidentifikasi rasa negatif dan mengizinkannya hadir, kemudian lepaskan secara bertahap dengan serangkaian pertanyaan. Bisa nggak saya melepas emosi ini? Mau nggak saya melepasnya? Kapan? Jawabannya nggak penting, tapi emosinya lama-lama akan terurai sendiri. Kita bisa ulang lagi terus metode ini sampai kita akhirnya bisa menjawab bisa, mau, dan sekarang. Sampai akhirnya bisa benar-benar rilis dan lega. Ini sebetulnya mirip-mirip dengan mengikhlaskan sesuatu ya menurutku. Boleh dicoba kalau memang butuh. pikiran. Gue lebih baik badan gue kerja. Maksudnya ya itu tadi entah itu gue bersih-bersih kamar mandi atau bersih-bersih kulkas. Memang tidak menyelesaikan masalah, tapi setidaknya energinya keluar. Energi lo keluar dan di saat energi lo udah keluar, lo sholat, lo mandi, atau lo mandi, lo sholat, lo tidur udah kayaknya ya jadi obat aja gitu sih. Iya. Sama tidur sih. Iya. Apa sih? Oh itu gue nggak bisa karena gue di episode terakhir itu gue cuman sanggup tidur. Karena kalau gue bangun gue nangis. Ada tuh masa kayak gitu tiap hari gue nangis. Kalau gue bisa tidur tuh, tapi itu pun gue sampai capek tidur. Maksudnya sampai Saking- mencoba tidur atau gimana? Enggak, jadi kalau gue bangun gue nangis, jadi gue harus tidur. Tapi tidur sendiri itu capek. Ya badan lo sakit. Ya, karena lu tidur terus capek gitu loh. Udah sampai di titik itu gitu loh. Iya. Atau lu nggak pernah nyoba ke, sorry sih, maksudnya kalau teman pun nggak ada, berarti kan harus ke pihak ketiga yang memang Akhirnya gue ke psikolog. masalah kan? Akhirnya gue konsul. Karena pada saat itu lo belum ketemu sama kita. Iya belum. Emang pada itu tuh belum. Tambah stres lu. Iya, setidaknya Banyak kita bisa kepikiran lu. tapi setidaknya kita bisa bikin lo ketawa lah Iya. gitu dengan kekonyolan ini. dengan tingkah absurdnya, apalagi Jauh dengan banget, keanehannya Mas Kagak, gua Anas. nggak aneh, unik. Oh iya unik, keunikan Gua Mas kan Anas. gini nih, lu nyepelin orang. Kayak gitu nih. Bilang jelek banget ekspresi heran gua. Tapi ya itu akhirnya gue sampai ke psikolog. Dan emang ini sih ya kalau emang misalnya teman-teman nih ada yang butuh pihak ketiga yang lebih profesional, nggak apa-apa deh ke psikolog. Aku waktu itu pakai BPJS kok, gitu. Oh bisa dipakai. Bisa. Bisa. Karena Sekarang gua belum bisa. pernah nyoba. Karena kalau nggak pakai itu kan lumayan ya. Iya, maksudnya yang gua tahu yang maksudnya yang gua kena ya harusnya banyak inilah ya, banyak cari tahu. BPJS tuh gue pikir hanya penyakit-penyakit yang memang diderita dalam gitu yang enggak. ternyata Bisa. psikologi pun bisa di cover gitu. Bisa. Dan itu memang benar sih, maksudnya gini, terkadang tuh ada ya, mungkin kalau orang tua zaman dulu mungkin bisa jadi ya akan selalu bilang, oh kamu kurang bersyukur, oh kamu seharusnya, atau ada temen ya, kamu ini punten nih bukan bermaksud yang seperti apa. Kadang orang kalau lagi stres, kita tuh nggak butuh digituin. Nggak butuh. Nggak butuh. Oh, kamu kurang ibadah. Ya, kamu kurang ibadah, kurang bersyukur. Woi cuy, orang lagi stres, masa lu gituin. Maksudnya yang kita butuhkan itu cuman keadaan hidup tenang, atau kalau gue ya, gue butuh ya udah, lu nggak usah ngewaro gue cuma butuh ada orang di samping gue, udah lu mau ngapain silakan, gue cuma butuh ditemenin gitu loh, atau bener, butuh ditemenin ya butuh ditemenin aja, atau
anggaplah gue nggak ada, gue pengen ngoceh aja ngeluarin unek-unek tanpa lo harus nyalahin gue, tanpa lo harus menyemangati gue, itu sebenarnya gue nggak butuh, cuman gue butuh teman buat ada aja Ya lu samping diem gue aja gitu. juga nggak apa-apa. Lu diem aja, iya. Betul ya. Iya, Betul betul. ya. Seperti Cuman itu, emang Bang. gue mengakui juga sih, nggak semua orang sanggup untuk menemani. Ya untuk mendengarkan tuh sulit Iya. juga, ada juga Untuk mendengarkan tanpa ngejudge, tanpa Iya. dianya ikut stres. tanpa Itu- dia harus mengomentari juga ya. Tanpa harus mengomentari, ngasih solusi, atau dianya nggak ikut stres itu, memang kapasitas orang beda-beda ya. Jadi ada yang punya kapasitas untuk dengerin lo curhat, ada yang dengerin lo curhat dia ikutan stres. Ada juga. Nih, psikolognya juga gitu. Ada. Gue udah Ada berhari-hari nih gue psikolog begini. juga kan. Tapi ya kan? terkadang Ya memang bener sih. iya, terkadang memang psikolog pun kita cocok-cocokan. Iya. Gitu. Gue belum pernah, Gua cuman alhamdulillah langsung cocok belajar, waktu itu. ya belajar dari beberapa teman gue tuh bilang bahwa gue nggak cocok nih sama ini, ya udah ganti yuk, atau mau gue temenin kemana? Iya, Ya sekedar lo pengen ke laut doang, lo teriak-teriak, nggak apa-apa, gue Iya, itu diemin salah gitu. satu itu juga. Karena Oh iya, gue buat kalau gini, stres. lo release kalau ya. kayak begitu mesti nyari orang yang sefrekuensi, dalam Iya, arti betul. ya udah lo mau ngapain gue temenin. Nah kebetulan kalau gue tipe orang yang ya udah gue bisa nggak ngapa-ngapain, diem aja, atau gue cuman mainan apa, ya udah gue temenin lo mau ngapain gitu. Gue butuh sih yang kayak gitu. Karena gue pernah merasakan, jadi gue mengerti gitu bahwa gue cuma butuh temen kok, lo nggak perlu ngomongin gue atau menasehatin gue segala macam, bukan egois ya, cuman Temenin gue gue butuh aja ditemenin gitu. dia. Temenin gue aja. Biar gue nggak insecure, biar gue nggak salah arah gitu. Iya. Iya itu rentan banget sih kalau kayak gitu. Karena kan kita butuh pegangan ya, sekedar lo cuman pegang gue gini aja, Heeh. udah nggak perlu ngomong apa-apa. Iya, lu bisa. Gua enggak. Ya, Iya, iya, ya, deh. ya, ya, Iya, ya, iya kan? ya, ya. Nggak bisa apa? Udah, gak usah terusin. Dia udah yang tahu. Gue jadi Nanya lagi lu. bingung. Dia udah yang ngerti. Deh. Gue peka ya, gue Iya. ngerti. Gimana sih? Oh, lu bisa Udah, pegang. udah. Gimana sih? Udah. Ya udah. Udah, deh. Oh, ini aja. Dasar. Terus kalau gue liat kalau psikolog tuh kalau lagi terapi gitu tiduran bener ya? Kalau gue enggak, orang-orang Iya aja kan, kecil. soalnya Enggak, kan itu gue dia di tergantung. film-film. Oh iya kalau di film Itu mungkin kalau tergantung psikolognya yang sih. bayar yang mahal mungkin iya. enggak, tapi memang BPJS ya, duduk lu. tapi kecil iya, gitu. tapi memang psikolog itu punya caranya masing-masing. Iya, Enggak betul. semua psikolog seperti itu. Ada yang pakai ya udah lo lihat jam ini ya, diteng gitu kan Serius? jamnya. Ada. Kalau itu kayak ini itu udah masuk terapinya kalau nggak Iya. salah kayaknya. Terus ada juga yang sekedar ya udah mau apa, aku dengerin ya. Kamu Iya, cuma butuh itu, ditemenin gitu. Oh. Itu biasanya pas pertama kayak Iya. gitu. Temen gue ada yang ke psikolog pertama tuh dia cuma ngabisin 2 jam tuh buat nangis doang. Iya, ada yang gitu. Tanpa cerita. Tanpa cerita karena nggak bisa. Kadang Oh, pernah gini, nggak bisa. ya udah kamu mau apa sekarang? Aku mau nangis. Ya, silakan gitu. Atau Tapi 2 jam dibayar. iya, tetap bayar. Gua mending di kamar mandi. Ngapain pakai BPJS? Oh iya benar juga ya. Bukan, nggak semua Karena- orang bisa nangis depan orang. Betul. Nggak semua orang Iya. punya tempat untuk nangis. Iya, Nggak semua Benar. orang punya waktu untuk nangis. untuk ngeliatin lo nangis, Iya, untuk betul. nemenin lo nangis itu Betul. loh. It- Ya Allah, gue puitis banget. Nah, tapi dia istilahnya Kenapa si- tadi skripnya bukan itu? Aduh. Iya. Enggak, iya, maksud gue itu ini. Aduh, lupaan gue. Maksudnya kalau misalnya Dia butuh, maksudnya orang pun ada ya di depan orang pun dia nangis gitu, masih punya kemampuan. Gue nggak tahu kalau ya kalau cowok cowok jarang ada yang mungkin nangis iya, sama orang. maksudnya ada tempat tertentu. Kalau Karena lo tau cewek kenapa? gimana? Karena orangnya ngerasa nyaman sama orang di depan Iya. dia. Oh, Karena dia ngerasa safety, karena dia ngerasa nyaman, dan orang itu nggak akan ngejudge. Kita punya masing-masing punya bukan vibes ya, kepekaan diri sendiri. Oh, gue bakal nyaman kalau karena gue gak kenal sama lu dok, gitu. Gue gak akan ketemu lagi sama lo. Jadi kalau gue nangis di depan lo, ya udah gitu Iya, loh, kayak kita gitu. bisa nangis di depan orang yang memang kita nyaman sama dia. Iya. Oh, jadi nggak Karena kita semua percaya orang. dia nggak akan membocorkan, karena kita percaya dia ada ahlinya gitu loh, dan dia tidak akan mengejudge gitu. nah kalau misalnya lu bilang tadi psikolog itu cocok-cocokan gitu kan, cocok sama yang ini. Nah, lu tau itu cocok, misalnya lu nggak tahu ini kayaknya nggak enak nih gue ke psikolog yang lain, itu pas Enggak, Feeling nggak pas pernah bohong. Ini. apa ya? Pas Feeling lo nggak pernah bohong. Feeling sama ya pas lo konsul pertama biasanya. Ya sekarang Apa gini dia ya, gaji kayak apa kita, enggak? kayak kita gitu ya. Kita ke kafe mana gitu. Hospitality mereka bagaimana? Pertama di awal itu kan kita berasa. Saya sih kayak gitu. Iya, emang sih Itu bukan template ya, kayaknya itu maksudnya
template pelayanan tuh Oh enggak, gitu ya? enggak template semua. Karena mereka human beda-beda. juga kan, karena mereka manusia juga. Dan punya emosi juga ya? Iya, punya emosi juga. Kan kita nggak tahu dia sebenarnya sih, lagi punya keren masalah sih. juga apa Iya, enggak gitu. iya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya apa ya, mengelola kafe, itu berasa loh. Kita nggak tahu sih, mungkin orang-orang yang peka aja ya, kayak aku nih, aku jujur peka. Begitu aku masuk, terus aku mulai pelayanannya, aku lihat ininya, oh enak nih. Kalau aku pasti ngasih kesempatan kedua, kayak oke lah, oh mungkin begini, Ya, oh mungkin mungkin tadi begitu gitu. Tapi mungkin ternyata lagi ini. setelah mungkin aku punya batasan sendiri ya 3 atau 5 kali seperti itu memaklumi, tapi ternyata tidak juga. Oh oke, it's no gitu. Jadi gue punya takaran sendiri seberapa pekanya dan seberapa bisa mentolerir orang gitu. Jadi Iya. paham lah rasanya, pasti paham lah gitu. Oh gue nggak serk nih sama dia gitu. Kayak kita aja nih, cocok nggak ya? Ya udah coba aja dulu gitu. Kita nggak ada yang tahu, jalanin aja dulu gitu. Nah ternyata sekali 2 kali, oh Baru cowok ini sekali langsung cocok. langsung cocok gitu. Ya itulah gitu. iya, maksudnya berarti di tahap awal dari gestur ya tadi Ya gitu. it's all about feeling. It's Iya. all about feeling. Apakah dia akan membuat lo semakin merasa down Iya. atau justru lebih baik? Ada gitu juga, Iya. tetap ada juga. Itu kan berdasarkan juga kayak energi tarik menarik Iya, gitu di antara kita, di antara kita, di antara lo dengan lawan bicara gitu. Terlalu ini kurang teknik sama yang gue nggak kurang. Oh ya, dia nggak bisa pakai Kalau bahasa. gue alhamdulillahnya sama Feeling. yang Punten. Main feeling susah gue. kalau gue alhamdulillahnya sama psikolog itu langsung cocok sih, karena emang dia pendengar yang baik juga gitu. Dan kalau gue nggak sampai terapi ya, tapi dia bisa memetakan gue itu akarnya di mana. Dan sebenarnya gue udah tahu akar masalahnya. Tapi lu denial, lu belum Antara klik denial sama akarnya itu, tapi triggernya yang lain. Iya, jadi Triggernya kayak yang di sekelilingnya muter-muter gitu loh. dulu. Iya. Jadi sebenarnya akarnya beda gitu loh, dengan triggernya gitu. Yang bikin trigger gue sampai down itu bukan akarnya itu gitu. Tapi begitu akarnya disembuhin, Ya semuanya gue ngikut. mulai bisa Titik cerah ya. Gitu. ada titik cerahnya gitu. Berarti sekarang sudah di fase itu. Sudah pernah Udah, melewati. karena triggernya akarnya udah nggak ada, udah hampir nggak ada. Oke. Berarti kalau Tinggal yang sekelilingnya aja. Pelan-pelan ya. Iya, Pak. Semoga nggak balik Soalnya lagi. terlalu besar. Ya pasti text time lah gitu. Iya, text time. Tapi setidaknya lu udah tahu, lu udah paham Tapi gue bahwa pengen balik lagi deh ke dia. Gue pengen Iya. bilang apa? Oh, just Gue saying but cuma bilang, I'm okay. aku udah ini loh, udah selesai ngelewatin ini gitu. Karena terakhir gue datang ke dia itu parah banget. kondisi lu lagi Kondisi gue parah banget. Tapi- Datang ke dia itu. Gue pernah loh kayak gitu dan gue cuma bilang, gue udah selesai sama lo. Jadi ya udah ya. Itu lega aja. Iya. oh maksudnya udah Iya, kelar iya, hubungan iya. sama Iya. yang Karena gede. gue ngerasa Kak, aku udah it's bisa ngelewatin ini loh unfinished gitu. business gitu. If I cannot say to her, him. Oh karena lu dulu pernah berekspektasi dengan dia untuk bercerita, cuman nggak Iya. bisa atau nggak dapet feel-nya tuh, ya istilahnya dapet penolakan gitu, akhirnya lu mencoba ke Nggak sih, yang lain. Ketika lu udah sembuh dengan yang lain, yang misalnya tadi psikolog atau apapun gitu, lu balik yang tadi gitu. Kayak Atau gitu. enggak, lu nggak balik sama sekali, cuman cukup kalau gue ya, gue merasa kayak gue yakin misal gue bermasalah dengan orang tersebut gitu atau triggernya dia gitu, gue yakin dia pasti tahu kalaupun misalnya karena gimana ya, bukan gue pede cuman dia pasti tahu, dia pasti ngawasin gitu. Kau ternyata enggak. Ya gue udah let it be. Kan udah gak ada ngaruh juga sama gue. Ya, karena udah heal kan. Mati rasa. Wow. Ini pada akhirnya mati rasa ya. Gue sengaja bukannya gue menghil ya, tapi better gue mematikan rasa daripada gue menghealing. Maksudnya bukan menghealing, daripada gue menepiskan. Daripada gue menepiskan, lebih baik gue mati rasa karena memang udah gak ada rasa apa-apa sama dia gitu. Karena udah gak ada mau itu perempuan atau laki-laki yang mungkin Mati pernah rasa tuh udah ada. di tingkat Iya. bodo amat sama lu gitu Iya, kan. udah bodo amat. Bodo amat sama lu. Lebih baik itu karena kalau gue menyembuhkan, takutnya di saat ada trigger, gue bisa Kalau ke-up lagi. Jadi lebih baik untuk yang ya udah lu selesai sama Ngorek-ngorek gue. ya. Iya, kayak ya udah lu selesai sama gue gitu.
Sering tuh gue. Sering. Lu pasti. Gue percaya dengan kita bisa melewati itu semua dan titik balik, pasti insya Allah ada hikmah di balik Ada. semua dan kita jadi lebih strong ya nggak Iya, sih iya. bahwa gue udah pernah Gue melewati nggak bilang masa gue itu. strong sih. I am strong gitu. Gue nggak berani I'm bilang strong gitu. enough untuk kalau ada hal fase seperti itu lagi, jadi gue lebih tahu apa yang bakal gue lakukan. Ya itu lagi, mungkin dirimu pernah bilang kalau aku adalah orang yang punya batasan diri gitu. Iya. Ya aku tidak mau terluka lagi, Iya, jadi betul. aku sudah memasang perisaiku Itu, sendiri. Kalau gitu, misalnya ada peristiwa yang sama terjadi lagi, karena itu pernah kejadian sama gue. Ada hal yang sama yang terjadi berulang, terus gue Dong, sadar ya gitu. saat itu, kok sama banget ini sama yang dulu gitu. Lalu gue karena waktu itu emang udah belajar dikit-dikit soal pengembangan diri gitu kan, dan pernah belajar soal itu, gitu kan. Respon gue lah yang harus berbeda dari yang dulu. ya betul. Walaupun hasilnya belum tentu positif, tapi pasti berbeda gitu. Iya, betul. Karena pada saat itu memang hasilnya negatif gitu. Tapi hasilnya berbeda, maksudnya hasil akhirnya nggak seperti dulu. Ya. Gitu. Karena lu udah punya tameng sendiri gitu. Temang. Gue pikir itu tema. Lu udah punya tameng sendiri, perisai Iya, sendiri gitu. kita udah tahu gitu. Emang kan misalnya banyak orang yang gini, kenapa sih ini kejadian lagi sama gue, kenapa kejadian sama gue berulang-ulang gitu kan? Atau apa sih tipe orang yang sama datang karena lagi ke gue? patternnya dia belum bisa melihat gitu loh. Lu belum melihat pattern lo gitu loh, dan emang itu butuh kesadaran diri gitu. Kita harus ngelihat ke dalam diri kita sendiri. Kenapa sih? Terus kita harus tahu kemarin itu kita responnya apa gitu loh. Iya betul. Responnya itu loh yang harus berubah gitu loh. Sebenarnya sih orang mau ngapain, orang mau jungkir balik ke depan kita, semua tergantung sama respon kita sendiri sih. Itu sebenarnya kayak kita ujian sekolah deh. Iya betul. Udah tahu jawabannya itu salah, terus diulang lagi, ya tetap salah dong. Gitu. Betul. Ya dirubah jawabannya gitu loh. Sama aja sebenarnya itu kan ujian kehidupan ya. Iya, itu ujian kehidupan. Seru. Gue jadi pendengar yang baik hari ini. Oke, seru. Pilihannya tinggal A, B, C, D semuanya. Udah tahu kemarin A-nya salah. Masa diuji lagi A lagi gitu. Ya mungkin dia konsisten Kak, gimana sih? Ya konsisten terus, diuji terus dong. Nah, practice Ujiannya make sama perfect ya terus. seharusnya Lu gitu. Iya, terus-terusan. Lu Kayak lo konsisten sama ini, ya udah. hantem gitu. Konsisten. Tapi ya itu, hasil belum tentu positif. Iya. Cuman bakal berbeda aja. Dan sebenarnya sih berpikir, pernah nggak sih kadang kepikiran kalau gue selalu kayak kalau mau tidur tuh punya two way monolog, dalam arti gue berbincang dengan diri gue sendiri gitu dan kepala Bikin gue drama sendiri. sih biasanya. Kepala gue. Jadi kayak kalau gue besok akan lakuin ini Gue berhayal. akan seperti ini nggak ya gitu. Terus bahwa kadang gue berpikir gini, ya udah sih jadi orang baik aja gitu kan. Setidaknya buat diri lo sendiri hari ini bukan lebih baik daripada orang lain, enggak gitu kan. Terus tapi di satu sisi nih suara terdalam gue ada selalu bilang, lo nggak capek jadi orang baik terus kan? Lo nggak capek apa ditipu? Maksudnya orang memanfaatkan kebaikan lo gitu. Di satu sisi gue bakal ngomong lagi, ya udah sih biarin aja terserah. Kembali lagi ke Allah nanti kayak gimana skenarionya. Tapi satu sisi, nggak bisa begitu. Lo harus berantem bisa. ya sebelum tidur. Jadi Makanya jam 12 tidur. Kayak gitu. enggak, itu lebih kayak ke refleksi diri sendiri ya gitu. Jadi oke, stop ya udah. Kalau udah kayak gitu kan gue capek ya. Oke, Ya udah, ayo stop, tidur. tolong gue mau tidur. Ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, jangan lupa doa ya. Gue masih berantem, gue udah tidur duluan jam 10, udah tepar gue. Entah apapun yang dipikirin, maksudnya entah apapun besok mau kayak apa juga, kalau udah capek tidur. Jadi ya udah apapun skenarionya besok tinggal jalanin aja mau gitu. Besok mau kondisinya kayak gimana, lu udah pikirin sekarang, ya lu tidur gitu. Karena kalau lu tetap berkutat sama hal itu, lu tidak akan punya energi besok. Nggak berkutat sih, cuman sebagai refleksi diri kayak oke, gue tadi ngapain aja ya, mungkin sebaiknya next time gue jangan seperti ini ya, mungkin gue lebih bagus seperti ini ya, atau lu udah bagus loh sekarang gitu kan, yuk jadi lebih baik lagi besok ya. Lebih ke afirmasi sih sebenarnya. Kalau gue sih lebih ke bikin drama emang. Anjir. Emang gue harus nulis skenario kayak melepaskan yang di otak itu ke dalam tulisan kayak. Mau tidur bikin tulisan dulu. Beneran. Kalau dulu tuh sering banget, kalau sekarang udah nggak terlalu sih. Kalau sekarang jam 10 udah bisa tidur. Tapi emang bener sih, kalau ada yang bilang orang insomnia itu
Otaknya berisik. kan. Jadi harus kalau gue harus scroll apa dulu, gue mesti baca dulu sampai otak gue capek, atau gue Otak gue yang ngantuk bikin banget. ya, atau gue bikin bukan skenario ya, gue bikin afirmasi, gue bikin apa segala macam, itu pasti gue ngantuk lama-lama. Iya. Gitu sih. Kayak gitu. Ya gue Ya, cepat tidur. Iya, Jadi tidak cepet banget akan. tidurnya. ya cepet banget. Ya gue nggak tahu. Tapi katanya Dia bagus kayaknya tipe lah. kali yang pelor ya, nempel molor. Nah, Nempel langsung molor gitu. apa udah terlalu lelah bekerja siangnya? Oh, Masya Allah, Nggak tahu. tabarakallah. Siang juga ngantuk gue. Kurang Iya, energi iya. berarti. Kebanyakan gula. Emang ngantuk kan? Gue udah Kekurangan gula. banyakan gula, bener, banyakan gula. Kebanyakan gula. Banyakan gula. Banyak nasi kali. Iya kayaknya. Porsi kuli. Banyakan Kalau karbohidrat. nasi, ya emang harus dikurangin. Kan? Kebanyakan ini gula simple. Kagak nggak boleh. Jangan. Lo nggak pernah nanya sama gue nih, gue mulu ya nanya. Iya. Kami gimana? Kan udah cerita banyak banget tadi bos. Kagak di trigger juga udah nyelocos kemana-mana. Iya ya. Iya. Kalau kami gimana? Dari kehidupan yang maksudnya dari pekerjaan lu yang sekarang, dari apa yang lu lakukan sekarang, kemudian lu harus punya jam kosong itu gimana? Kan Jam nggak bisa kosong. kan? Maksudnya dengan kesibukan Kalau lu gue, malam istirahat. kalau jam kosong alhamdulillah sih gue nggak ngerasa aja punya jam kosong ya belakangan ini, karena ya itu tadi gue berusaha tetap waras apapun itu gitu kan. Karena dituntut dengan keadaan seperti itu, gue harus tetap stay waras gitu, dalam arti gue nggak bisa nih bengang-bengong ngerasa kesepian. Kalau gue ngerasa kesepian ya udah gue ngerjain apa gitu, gue berusaha otak gue biar selalu berpikir terus gitu. Karena kalau kebanyakan jam kosong gue bisa nge-freeze. Jadi kayak apa ya, gue ngehang mulu gitu. Mungkin kalau di tahap yang gue udah burn out, gue udah kecapean, kadang gue nggak ngerasa gue capek, gue juga nggak ngerti. Makanya ada beberapa teman, workaholic dong. iya bisa dibilang gitu. Banyak beberapa teman gue selalu ngomong, lu nggak capek apa Mik? Gue yang ngeliatin lu aja. Iya capek. Gue ngeliatin lu aja capek. Gue ngeliatin Kesana kesini nih. lu tiba-tiba udah di sini, tiba-tiba udah di sini. Tiba-tiba story-nya di sini sih. Banyak baterainya berarti, simpenannya banyak. Karena gue harus bergerak. Kalau gue bergerak, baru stres, malah gue stres. Kalau gue nggak gerak, ya. kalau gue nggak gerak, gue sakit. Iya. Kalau gue nggak keluar atau gue nggak gerak, ya gue sedih, gue moody, gue galau. Bahkan kalau lagi gue nggak galau, sebetulnya gue lagi nggak ngapain, gue bingung, gue bikin story galau, padahal gue nggak galau. Tapi ada tempat loh kayak buat kayak gitu-gitu. Maksudnya? Tempat misalnya buat ngegalau gitu, atau emang ya udah dimanapun ada waktu ya udah kayak Nggak sih, gue tidak. Kayak freeze bentar gitu. Nggak ada. Jadi kayak kalau teman gue bilang, lo kayak punya tomboy lah Mik, ya di belakang, tombol di belakang gitu kan. Jadi begitu lo tempatnya ke sini, tinggal dipencet setelan lo jadi begitu gitu. Jadi Ya, kayak ini punya ya? Switch off on off. Lu harus gimana di tempat Ya. yang mana, Lo lu harus bisa gimana tempat menyesuaikan mana. gimana gitu. Ya auto aja, nggak ngerti. Kalau misalnya kayak gampang kemarin, beradaptasi. ya lebih ke itu sih. Iya, super. Tapi gimana ya? Kalau gue bener-bener di saatnya, gue ngejalanin apapun fun aja gitu. Kayak gue ngerasa ya udah, gue nggak mau menyanyiakan satu kesempatan atau momen apapun itu gitu kan. Iya. Kalau ada orang ngomong lu foto mulu Mik, ya kan gue nggak selfie, gue foto, gue mengabadikan momen gitu kan. Tapi di saat gue capek, mungkin gue badan gue nggak ngerasa guenya nggak ngerasa capek, tapi ternyata badan gue butuh istirahat. Oh iya. Itu gue drop. Badan lo yang ngasih Iya, alarm badan gue yang ngasih alarm. Sebenarnya sih nggak bagus ya kayak Iya, gitu, iya. jangan sampai gitu. Cuman gue nggak, mungkin sebenarnya gue ada rasa kesepian, tapi gimana caranya gue nggak rasa kesepian. Jadi gue tetap nyari kegiatan apapun itu gitu. Ya berarti sekarang lu lebih ke meminimalisir apa yang di pikiran lu dengan kegiatan gitu kan, supaya nggak banyak ada yang gue mau yang terus produktif bikin, ibaratnya gitu. Gue nggak mau berdiam diri aja gitu, karena
gue mau bukan validasi ke orang ya, lebih ke pembuktian ke diri sendiri bahwa enggak kok, lo bisa jadi lebih baik gitu. IRT juga bisa sibuk gitu, nggak cuman ngapain di rumah doang aja gitu. Dan kadang kalau gue ngerasa gue punya waktu jeda nih, gue nyalon, gue mementingkan diri gue gitu, mempercantik tak apa gitu, ya me time gitu. Karena gue pernah ada di titik balik dan itu nggak enak banget gitu. Gue nggak ngerti apa yang harus gue lakukan, dan itu ngaruh banget ke kulit kita juga jadi kusam, badan kita jadi nggak punya tenaga. Beda banget deh. Gue nggak mau balik ke zaman itu gitu. Kayak bukan berarti gue nggak pernah sedih, gue nggak pernah nangis, gue nggak pernah galau, bukan berarti ya gitu. Cuman kalau bisa jangan lagi deh. Iyalah. Gitu. Oh iya, tadi aku juga belum bilang ya titik baliknya. Gue agak tahu titik baliknya yang mana. Kayaknya ada 2 dah. Kalau gue terlalu banyak jadinya. Oh ya sudah, gue udah pernah melewati masa itu. Jadi buat lo tuh kecil, Mik, nggak usah lagi. Titik gitu. balik tuh nggak harus satu ya? Enggak deh. satu. Kayaknya gue ada 2 deh yang major deh. Gue mikir emang cuma satu. Sama, gue pernah ditinggal orang yang gue sayang. Gue pernah itu terjadi, ibaratnya lo gimana sih, lo punya benda kesayangan tiba-tiba hilang, atau lo nggak, ya ibaratnya ini benda lo sayang lo jaga supaya nggak kenapa-napa, tiba-tiba hilang, atau dipinjam sama saudara tapi dia nggak ngomong-ngomong gitu. Kan kayak agak maling ya. Agak maling ya. Enggak, dia pinjam. Tapi dipinjam nggak dibalikin. Iya, belum dibalikin. Nggak dibalikin. Oh, dibalikin. Gitu. Sampai ibaratnya kayak lo pernah juga jadi salah sasaran nama lo yang jadi, dibuat ya seperti itu. Dipinjam lah ya. Jadi ya udah melewati beberapa tahap ya, sampai ibaratnya kayak kalau sekarang lo bisa begini, lo bisa begitu ya, lo lihat ya, gue yang sekarang adalah hasil dari uji coba kehidupan gue di beberapa fase sebelumnya. Dan kita nggak mau balik lagi ke gue nggak mau sebelum itu kan. Karena titiknya terlalu rendah, jadi nggak akan bisa. Kalau yang kemarin mungkin bisa menanggulangi ya, kalau sekarang baik lagi kayaknya udah nggak bisa ketahan lagi, bisa jadi tambah jatuh. Ya, dan gue pernah juga, maksudnya gini, gue pernah ada di tahap gue jadi introvert ya, dan ya sesekali lah ya, cukup aja gitu. Gue nggak mau ada di titik itu lagi, makanya mungkin kenapa sekarang jadi dual, gue nggak ngerti itu gimana. Dual mode ya. Dual mode. Jadi ambivert. Jarang ya introvert jadi ekstrovert tuh agak jarang loh. Iya. Lu kayak udah jatuh ketipan tangga, ketikan durian gitu kan. Jadi enggak, pertamanya ekstrovert, kemudian kalau ada masalah jadi introvert, kemudian buat melupakan masalah itu jadi ekstrovert lagi gitu. Enggak, gue jadi ngerasa gini, kayak gue ngerasanya gini, dulu kalau gue introvert itu zaman SMP lah, sampai zaman SMP gue dibully habis-habisan. Bukan gue yang salah ya, jadi ngomong lagi ya. Kok bisa, kok berani-berani ya? Enggak kan, belum begini dulu, belum yang gue yang sekarang itu beda begini. Bukan gue yang dulu zaman SMP. Sebenarnya gue nggak mau ngulang lagi. Kalau orang pada bilang gue mau zaman SMP mau ngulang, nggak. Zaman SMA gue mau ngulang, iya. Gue terbalik. Karena zaman SMP tuh gue berat banget, kehilangan bokap. Maksudnya ya bokap meninggal gitu dengan cara yang memang sakit gitu kan. Lalu gue dibully, tapi di balik itu semua memang setelah gue pikir-pikir, gue nggak mau balik ke zaman itu, tapi ada halnya gue pengen balik ke zaman itu, kayak gue punya gue dapet bapak angkat gitu ya, guru gue sendiri saat itu, dia yang bikin gue berubah. Kayak gue menemukan, nggak, kamu tuh amazing, kamu tuh ya ini istilahnya kamu tuh berharga gitu. Yuk Neng gitu. Support lah ya. Ya support yang gue tidak bisa dapat. Dia mengencourage gue. Kamu bisa loh, yuk berubah, yuk jadi lebih ceria gitu. Dan gue merasa bahwa oh iya ya, kalau gue diem aja, gue bakal dibully lagi. Kalau gue jadi orang yang diem, dalam arti kan ada yang bilang ya udah diem aja, atau nanti orang juga bakal ini. Nggak, gue ngerasa gue harus self defense gitu. Kalau gue begitu mulu, gue bisa ini nih. Gitu. Jadi duarlah gue di SMA kelas 1 berubah banget. Tuh mulai cheers tuh. Ya. Langsung berubah banget ya. Dan tahu nggak? Bukan dendam ya. Gue punya kayak gini. Oke.
gue kasih ya antar. Lo di SMA bukan jadi siapa-siapa. Gue bukan mau suzon apa gimana ya. Bukan maksudnya gue bilang gini, kayak pencapaian diri gue sendiri sih. Jadi kayak apa yang kita ucapkan tuh memang perlu hati-hati sih ya gitu. Nanti lihat aja di SMA lu bukan siapa-siapa. Gue yang bakal bersinar, glowing, splendid. Gue yang bakal ibaratnya lu bukan siapa-siapa lah gitu. Lu bukan siapa-siapa lah gitu intinya. Dan itu benar. Itu terjadi. Bukan siapa-siapa. Wow. Tapi tuh ini ya dia sih. Dan dari situ tuh kayak terbuka aja kesempatan-kesempatan gue yang kenapa nggak dari dulu gue begini ya gitu. Kenapa gue nggak percaya diri ya. Kenapa gue. Tapi mungkin itu gitu. Prosesnya kali. Ya itu prosesnya memang. Emang kita harus dijatuhin dulu untuk kita sadar bahwa kita tuh sebenarnya bisa lebih dari itu gitu. Mungkin sih. Gue tidak berusaha untuk mencari cara supaya gue nggak sedih gitu. Makanya ya dari situ deh, dari SMA itu gue jadi berpikir gue nggak boleh diem sedikit pun. Kalau gue diem gue sedih nanti. Nah dari situ. Oke, berarti ya itu yang membuat Kamika sekarang jadi lebih semangat kemana-mana ya, maksudnya jadi berapa ya? Kalau ayo gas, ayo kemana? Gitu. Ayo gas. Jadi fleksibel aja. Gitu. Tapi sekarang pun gue memberi batasan bukan batasan dalam arti gini, gue melihat feedbacknya ke orang yang berkomunikasi ke gue. Kalau dia sama-sama excited, gue bakal excited balik gitu. Tapi kalau ternyata dia bukannya gue mengharapkan imbal balik ya, cuman gue menjadi pantulan buat mereka. Kalau mereka ke gue biasa aja ya udah, gue secukupnya. Melihat lu seberapa besar lu harus memberikan sesuatu ke mereka dalam kontak itu kan. Jadi kalau ternyata kan ada yang bilang cewek itu emang cermin ya. Lu mau bagaimana kita cerminnya itu gitu loh. Enggak semua sih. Enggak semua ya. Enggak semua. Bisa dipasangkan mungkin kalau gue menerapkan itu sekarang karena bentuk self defense gue. Gitu. Kalau lo bisa lebih baik sama gue bakal lebih baik sama lo. Ya unik wanita emang. Gue nggak bisa berkata apa-apa karena ya kan beda-beda ya namanya perempuan. Di klik dikit banyak ya. Banyak makanya gue beda ya. Nggak, karena gini loh, gue nggak mau orang lain juga ngerasain hal yang sama kayak gue dulu gitu loh. Itu aja sih. Dikulik dikit keluar. Tapi kan aku tidak mengejudge kamu juga kan. Aku dengerin kalau kamu apa segala macem. Kita nggak ada saling ngejudge gitu sih, nggak ada. Nggak tahu ya kalau dia. Gue tadi gue udah bilang gue pendengar yang baik di sini. Kalian belum ngomong gitu kan. Gue udah cermin gue akui ya sebagai cowok ya termasuk pendengar yang baik sih. Karena gue tahu banyak cowok yang tidak mendengar dengan baik. Iya betul sekali. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Sekarang tolong terapkan ya. Yang kehidupan sehari-hari Anda. Iya di depan kamera makasih sama gue. Enggak lah kita makasih juga. Alhamdulillah ketemu sama kamu ya ampun. Iya jadi pendengar juga maksudnya apa ya? Mungkin karena gue nggak tahu ya. Kayak karena gue daya tampung apa ya? Jiwa. Ya maksudnya ketika ngomong ya udah ditampung aja. Botol. Gelas. Iya bisa. Maksudnya lu mau dengerin siapapun ya udah lu dengerin aja. Kenapa kan susah mendengarkan? Enggak sih enggak gitu. Enggak bikin lo ngerasa drain atau apa? Enggak juga. Maksudnya iya karena emang dia butuh cerita aja. Toh maksudnya kalau emang itu bisa membuat dia lebih baik dengan cerita ya monggo aja kan. Gue tidak benar kan kata kami kan gue tidak harus berkomentar, gue tidak harus melakukan apapun, dengerin aja. Bilangnya sih ya monggo aja. Namanya gitu sih. Kalau sepengetahuan gue untuk diri gue sendiri mendengarkan itu tidak susah. Apapun yang mereka atau siapapun yang mungkin cerita ya jarang cowok kayak gitu. Iya nggak sih? Apa ini gue jarang ketemu cowok kali? Nggak ada aja mungkin. Ada aja pas ketemunya mungkin lagi ketemu banyak. Jadi nggak langsung kayak lu jadi apa namanya? Jadi kayak harus insecure juga untuk cerita juga ke orang gitu. Cerita aja karena memang harus. Kalau gue sih melihat diri gue kayak gitu. Iya. Bagus lah kayak gitu. Ya selama maksud gue mungkin orangnya karena ada yang cuek aja jadi kayak kalau cerita ya udah gue cuek aja dengan memang
apa gue sehari-hari yang nggak terlalu mikir yang macam-macam, gue udah cerita ya udah lewat aja gitu. Mungkin gini ya, kayak sebutan bird the same feather flock together ya. Bird the same feather flock together, maksudnya Bird the same feather flock together. maksudnya ya sama aja kayak mungkin karena vibrasi dan frekuensi karena kita frekuensinya sama. jadi kita bisa berkumpul, bertemu gitu, Iya. kita bisa cocok gitu. Kalau enggak ya bakal mental Iya sih, iya. gitu sih. Ya tidak semuanya harus jadi tameng, maksudnya jangan maksudnya jadi melawan semua, jadi harus ada yang jadi pendengar gitu. Kalau enggak ya bubar gitu. Iya sih. Semua tidak akan jadi pembicara. Kalau semuanya pembicara ya siapa mendengarkan gitu. Tapi sebagai introvert itu loh yang gue alami. Maksudnya kalau gue ada di satu perkumpulan nih, ada yang ekstrovert banget, dia cerewet, gue lebih suka diam aja. Capek nggak sih? Capek sih enggak, cuman kayak ya udahlah, lu Bentar. aja yang ngomong. Gue nggak gitu kan? Enggak. Gue nggak kan ya? Cuman ada beberapa orang yang memang ya mungkin karena nggak sefrekuensi ya. Dia kalau mereka ngomong ya gue akan lebih. Sebenarnya ini penyakitnya introvert kali ya. Introvert itu kan cuma bisa ekstrovert di tempat yang sefrekuensi kan, yang sevibrasi sama dia gitu. Kalau enggak ya jadi pendiam gitu di perkumpulan itu. Gitu. Jadi kalau misalnya introvert bisa ekspresi diri kalau dia dapat yang sefrekuensi. Iya. Jadi kalau misalnya introvert 5 nih gabung, bisa salah satu jadi ekstrovert. Bisa. Semuanya jadi Atau ekstrovert. semua Bisa semuanya malah jadi ekstrovert. Malah Kalau memang nyaman ya dengan Gini, lima-limanya itu. gue pernah baca orang akan ekstrovert. Orang akan ekstrovert pada waktunya. Ya kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang tepat, gitu loh. Dan setiap orang ekstrovert akan introvert pada masanya. Kalau kumpulannya nggak pas, kalau nggak sevibrasi, nggak sefrekuensi. Iya. Berarti misalnya ada introvert ngumpul nih, bakal rame ya. Oh iya. Kemudian karena mereka, kan ya itu the birds apa ya, tadi gue bilang ya, gitu. Ya, nanti dicek ulang aja. Coba nanti tolong dikirim ya itu bahasa Inggrisnya, biar gue tulis, Capek. biar captionnya nggak salah. Ya, jadi istilahnya kalau dibalik lagi ya semua orang pasti punya lah ya. yang Ruang kosong, jeda, dan titik balik. Dan ternyata titik balik nggak bisa, nggak cuma satu ya. Iya, ya itu bisa titik berkali-kali. berkali-kali ya. Bisa banyak, nggak Bisa cuma banyak ternyata. satu. Semakin kamu banyak berurusan dengan orang banyak, orang maksudnya bersosial, semakin banyak drama-drama yang akan membuat kamu menjadi titik balik. Apa ya? Iya. Seperti itu. Udah bingung deh untuk menjelaskan ya. Mungkin ya buat teman-teman mungkin kalau misalnya ternyata ada apa ya, kalau memang ada apa ya istilahnya udah full banget di kehidupannya atau udah pengen banget ya menceritakan masalahnya, dan ketika lo tidak menemukan seseorang atau yang bisa untuk menampung cerita lu ya tadi, mungkin bisa ke psikolog ya, bisa di sana lu bisa cerita apapun gitu, lu bisa menyampaikan apapun yang mungkin di situ bisa membuat lu lebih lega. Dan kalau misalnya apa namanya dengan lu sudah meluapkan apa namanya istilahnya masalah yang lu hadapi, mungkin itu kan lebih baik lu untuk kedepannya gitu kan. Bisa lu menjalani hidup itu ketika lo ada masalah, lo nggak bisa memandang mungkin 2-3 kali ke depan, tapi ketika lo udah lebih apa ya, masalah lo sudah lebih terselesaikan dengan tadi lo cerita, ya mungkin lo bisa lebih banyak lagi memandang hal ke depan lebih baik lagi gitu. Ya kalau gue sih nggak masalah tentang itu ya. Jadi ya teman-teman kalau punya apa namanya ruang jeda sedikit untuk bisa merefleksi diri juga, itu bagus banget ya. Jadi tidak stuck dengan apa ya sehari-hari gitu. Atau sekarang juga udah banyak nih kayak bukan kursus ya, lembaga yang menawarkan atau komunitas yang menawarkan untuk grounding bareng, untuk refleksi diri, atau mungkin mengikuti bukan pengajian apa ya, itu inilah apa komunitas ya, lah komunitas karena yang bisa bikin kita lebih
nyaman, itu bisa Kemarin jadi aku salah satunya. lagi sering dapat iklan yang buat journaling. Oh. Itu juga bisa dicoba. Mungkin sebenarnya kayak gini, pernah nggak sih mikir bahwa kayak ada nih iklan yang lewat-lewat itu ya sebenarnya mungkin memang itu kayak kisi-kisi dari Allah, dari Tuhan buat ini sebenarnya ke lu gitu. Nah kalau gue yang walaupun lewat kadang adalah itu ini ya. Ya apa? apa Ininya ikan Google, apa, ya. Itu mah apa-apa. Nah kalau gue isinya kayak grounding lah, kelas yoga, kelas ini, emang gue masih kurang ya. Ya kayaknya memang banyak cara untuk kita untuk apa ya bisa mengalihkan ya, atau meluapkan emosi kita ke hal-hal yang lain lebih positif. Iya. Mungkin itu. Oke, daripada kuyu-kuyu nih. Oke deh. Oke, kalau sampai gitu, ketemu lagi. Thank you banget udah ngikutin kita cerita hari ini. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi nggak berat-berat amat kali ya. Teman-teman. Iya, mudah-mudahan. Aku pengen tahu sih kalau misalnya ada teman-teman nih yang punya ruang jeda, yang punya jam kosong dan titik balik, boleh kok sharing ke kita. Oke, kalau gitu. Jangan lupa di follow ya, juga di subscribe, comment, and like. Dadah. Oke, bye-bye. Jauh banget ya kameranya. Kayak jauh banget gak sih? Itu Nggak kayak 0,5 biasanya katanya. ya. Enggak 0,5, 1. Yakin Tapi katanya jauh banget. Kelihatan. Kelihatan. Ya udah, kalau Tapi kelihatan. katanya jauh banget ya. Kayak nggak kayak biasanya aja. Iya. Soalnya kita mau ngambil ini. Widih. Tulisannya. Kayaknya bagus nih tulisannya ini.